Halo, halo, halo. 18 Juli 2026 sekarang hari ini. Eh, Studi case tentang situasi di Selat Hormuz di Timur Tengah dan di Yemen. Terjadi dua selat itu diblokir, yang awalnya Hormuz, setelah itu terus Yemen beraksi. Sekarang Yemen sudah memblok, dan termasuk yang di Black Sea. Nah, itu kan mulai Juli ya, kita studi case-nya kan mulai Juli kan. Per Juli itu sekarang Sochi saya untung 60%. Bull ya masih belum naik banyak lah, Bull. Sekian mungkin 10, 8 atau 10%, saya lupa ya. Nah, dan SMDR ini masih belum gerak ya. Saya di average 300 punya saya SMDR. Ini membuktikan bahwa apa yang terjadi di global ya, di dunia itu pasti akan terdampak di sini, apalagi harga kontainer sudah mulai naik. Dan ini fresh, saya baru dapat informasi, biasanya sales yang handle di sini kontainer di tempat pabrik saya kerja itu, salesnya itu dikasih kuota 1000 kontainer, tapi saat ini cuma kuotanya sudah dipotong 30%, jadi sisa 700 kontainer saja. Otomatis kami apa yang terjadi, Pak, kalau kondisi saat ini kontainer ini diputus 30% ya dari kapasitasnya biasanya ya. Nah, untuk saat ini pabrik tempat saya kerja ini tidak lancar kontainer. Minggu ini kami berencana untuk memesan 5 kontainer, tapi tidak ada kejelasan ya. Kemarin saya dapat info, ekspornya hari ini ada dikirim 2 kontainer, tapi ternyata nggak jadi lagi hari ini. Dan info update-nya menunggu. Pesan 5, kemarin bilang oke, sekarang disuruh tunggu. Aduh. Ini seperti deja vu pada saat 2022, bos saya ngamuk-ngamuk. Saat itu kan saya masih polos ya, tapi marah-marah, ini kontainer kok begini. Jadi nanti pada akhirnya kalau semakin parah, akhirnya apa? Tawar-menawar ya, siapa yang berani tawar lebih tinggi? Ya, dia yang akan mendapatkan kontainer, perusahaan yang mendapatkan kontainer. Nah, otomatis nanti pelayaran ini akan menaikkan casnya ya, rate-nya akan menaikkan ya. Apakah hal ini terjadi? Mari kita lihat 1 bulan ke depan. Oke, dan lagi ya, fresh per hari ini itu Iran resume perang lawan Amerika. Hari ini itu ada 3 kapal yang dibom, oil tanker dan kapal komersial ya. Ada 3 kapal di Hormuz dan di Yemen, Selat Bab el Mandeb ya. Itu kena bom. Lalu apa yang terjadi semakin lama, kalau kapal-kapal ini kalau dibom, bikin kapal baru itu kan butuh 2 tahun. Ya, lama-lama ya pada rebutan kan, terjadi shortage.
menurutku saat ini kan seperti Sochi ini sudah naik tinggi, saya sudah 60%, jadi SMDR yang belum naik ya, harusnya nanti SMDR juga terdampak. Oh, juga seminggu yang lalu itu saya bikin gambaran pohon investasi dari sektor data center AI. Ternyata naik secara cepat sekali ya, nggak menyangka dari sektor kan komoditas mineral komoditas yang berhubungan dengan sektor raw material dari AI data center itu kan sudah naik duluan. Nah, seharusnya berikutnya itu adalah kawasan industri dan kontraktornya ya. Cuma kontraktornya seperti TUTL yang saya suka itu harganya sudah 1.500, jadi margin of safety-nya itu terlalu jauh ya. Terlalu sedikit, jadi saya nggak tahu ya, kurang malas lah. Saya mau resikonya yang minim lah. NRCA itu juga PBB-nya masih di bawah 1 ya, masih oke lah. Dan kawasan industri per hari ini pada naik semua. Saya nggak menyangka Kija bisa arah ya. Aduh, padahal Kija kan dampak dari bulan lalu Juli ya, yang Perdana Menteri Lawrence Wong Indonesia datang itu kan sign memorandum agreement, salah satunya kan di Kija itu. Buka perusahaan di industri di Kija, tapi kemarin kan saya baca-baca, saya meragukan GCG-nya ya, track record GCG-nya, sehingga tidak masuk radar buat pribadi saya. Jadi yang saya masuk itu Dimas dan SSIA. Cuma Dimas ya hari ini juga ada naik ya, Kija yang naiknya kencang ya, SSIA yang belum. Jadi ya berarti ternyata berguna juga ya. So nextnya itu harusnya masuk ke listrik yang EBT itu ya, beberapa emiten yang sudah saya bikin coret-coret secara kasaran itu, cuma belum baca laporannya, belum baca ya. Ya selamat saja yang beli di mau investasi data center minggu lalu ya, selamat. So ini biar investasi ini buat saya supaya belajar bagaimana cara menganalisa bagaimana dampak makro global itu terhadap di sini, apakah ada ketertarikan ya. Kita lihat bagaimana sekarang mulai sedikit terbukti sektor pelayaran terbukti, dan apakah sektor AI data center ini mulai ya ada anginnya ya, nggak tahu. Bisa saja besok ARB, sekarang hari ini net arah, besok ARB ya bisa tahu. Bisa juga ya, wifi juga naik apa ya, you know. Karena kan secara teori bisnis mereka kan belum jalan ya, labanya belum tercerminkan. Cuma ya nggak tahu apakah ini menjadi momentum harga naik duluan sebelum labanya tercermin ya. Itu ya bisa terjadi. Contoh kasus di DCII. Nah,
itu kan harganya naik duluan sebelum dia bangun ekspansi full kapasitas. Ekspansinya terjadi, harganya keburu naik duluan dan bertahan lama sudah berapa tahun ya. Mari kita lihat di hari ini, video ini sebagai reminder di tahun depan atau 2 tahun lagi, jika ada hal-hal yang mirip seperti ini kejadian berulang, ya tinggal nonton lagi, belajar dari sejarah. Oke, sampai jumpa lagi, selamat ya.